Setiap hari, kita terpapar oleh berbagai polusi dari lingkungan sekitar kita. Polusi udara salah satu ancaman terbesar bagi kesehatan manusia, terutama di daerah perkotaan. Asap kendaraan bermotor dan emisi dari pabrik-pabrik mengandung partikel-partikel berbahaya seperti PM2.5 dan nitrogen dioksida. Partikel-partikel ini dapat masuk ke dalam sistem pernapasan kita, menyebabkan iritasi dan peradangan. Dampaknya bisa sangat serius, terutama bagi mereka yang memiliki kondisi pernapasan seperti asma dan bronkitis. Studi menunjukkan bahwa paparan jangka panjang terhadap polusi udara juga dapat meningkatkan risiko penyakit jantung, stroke, dan bahkan kanker paru-paru. Anak-anak dan lansia adalah kelompok yang paling rentan terhadap efek berbahaya ini. Selain polusi udara, polusi air juga merupakan masalah yang signifikan. Banyak sungai dan danau yang tercemar oleh limbah industri, pertanian, dan rumah tangga. Air yang tercemar dapat membawa berbagai patogen berbahaya seperti bakteri E. coli dan virus hepatitis yang dapat menyebabkan penyakit serius seperti diare, kolera, dan infeksi saluran pencernaan lainnya. Polusi tanah juga tidak kalah pentingnya. Penggunaan pestisida dan bahan kimia dalam pertanian dapat mencemari tanah dan air tanah, yang kemudian bisa masuk ke rantai makanan kita. Konsumsi makanan yang terkontaminasi oleh bahan kimia berbahaya ini dapat menyebabkan berbagai masalah kesehatan, mulai dari gangguan hormonal hingga kanker. Namun, ada banyak langkah yang bisa kita ambil untuk mengurangi dampak buruk ini. Pertama, kita bisa mengurangi emisi kendaraan dengan memilih untuk menggunakan transportasi umum, bersepeda, atau berjalan kaki. Ini tidak hanya mengurangi polusi udara, tetapi juga mengurangi kemacetan dan meningkatkan kualitas hidup di perkotaan. Kedua, penting bagi kita untuk menjaga kebersihan sumber air kita. Ini bisa dimulai dengan tidak membuang sampah sembarangan dan memastikan limbah rumah tangga dikelola dengan benar. Melakukan kegiatan bersih-bersih di lingkungan sekitar sungai dan danau juga bisa sangat membantu dalam menjaga kebersihan air. Selain itu, di rumah, kita bisa menggunakan teknologi penyaringan air untuk memastikan air yang kita konsumsi bersih dan bebas dari kontaminasi. Filter air modern dapat menghilangkan banyak jenis polutan, termasuk logam berat dan patogen. Kita juga bisa mendukung praktik pertanian organik yang mengurangi penggunaan pestisida dan bahan kimia berbahaya. Dengan memilih produk organik, kita tidak hanya menjaga kesehatan kita sendiri, tetapi juga mendukung keberlanjutan lingkungan. Berpindah ke sumber energi terbarukan seperti tenaga surya dan angin adalah langkah penting lainnya. Energi terbarukan tidak hanya mengurangi polusi udara, tetapi juga membantu mengurangi ketergantungan kita pada bahan bakar fosil yang merusak lingkungan. Kita juga bisa mengurangi polusi plastik dengan mengurangi penggunaan plastik sekali pakai dan mendaur ulang lebih banyak. Plastik yang tidak terkelola dengan baik bisa mencemari tanah dan air dan bisa memakan waktu ratusan tahun untuk terurai. Dengan mendaur ulang dan menggunakan bahan yang dapat terurai, kita bisa mengurangi beban ini pada lingkungan. Meningkatnya jumlah ruang hijau di perkotaan juga sangat penting. Taman kota, atap hijau, dan kebun komunitas tidak hanya memperbaiki kualitas udara, tetapi juga menyediakan habitat bagi berbagai spesies, membantu menjaga keanekaan ragam hayati. Ruang hijau juga berfungsi sebagai tempat rekreasi dan meningkatkan kesehatan mental kita. Pendidikan dan kesadaran masyarakat adalah kunci. Program-program pendidikan lingkungan di sekolah-sekolah dan kampanye kesadaran publik dapat membantu